Ya pemirsa, pekerja dan pemberi kerja saat ini tengah resah ya dengan adanya beban iuran tabungan perumahan rakyat. Tidak hanya itu juga, pekerja informal seperti ojek online juga saat ini tengah gundah. Kita juga sudah hadirkan ini Pak Haidir. Saya mau langsung tanya, Pak Haidir, Bapak sudah tahu belum soal berita adanya iuran tapera ini di 2027? Iya, saya kalau dibilang udah tahu ya tahu dari teman-teman juga gitu. Setuju nggak Pak? Ya kalau dibilang setuju ya kita sangat nggak setuju Mbak gitu. Soalnya kalau dihitung potongan-potongan begitu mah nggak dapat apa-apa kita bawa pulangnya. Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Iya, kita boleh tahu nih Pak, biasanya ini kan ojek online berarti bekerja selama full 30 hari dalam sebulan. betul. Nah, per harinya itu biasanya pendapatannya berapa? Per harinya itu kadang nggak jelas Mbak. Kadang kalau misalnya lagi orderan lagi ada bisa 100.000. Kadang kalau betul-betul sama sekali kita nggak dapat karena begitu banyaknya ojol, kadang kita dapat 50. Itu Kadang bersih atau masih ada bensin gitu-gitu? ada potongan, biasanya kalau kita udah 100 nih, kita udah narik nih, itu 50.000 tuh udah pasti bensin. Sudah pasti bensin. Udah pasti habis bensin. Jadi kalau misalnya ditambah potongan yang lain, itu mah bisa berantem sampai rumah Mbak. Nggak ada yang dibawa. Tapi begini, kalau dari aplikator sendiri biasanya memotong itu bisa berapa persen dari tarif yang dibebankan ke penumpang? Itu 20 sampai 25 Mbak. Jadi itu kalau kayak gini ya contohnya. Misalnya saya narik sekali orang ini 15.000 nih bayarnya. Itu 4.600 itu buat kantor. Jadi lebihnya itu 10.000 buat kita. Oke, jadi anggaplah misalnya 100.000 ya per Iya. hari, sebulan cuma dapat 3 juta rupiah saja dan itu pun belum juga dipotong dengan biaya bensin, Iya betul. kemudian dan lain-lain sebagainya. Minum, makan. Oke, tapi selama ini kan bermitra ya, Betul. tidak merupakan pekerja langsung dari aplikatornya tersebut. Apakah juga dibebankan seperti BPJS misalnya atau BPJS ada potongan ketenagakerjaan? juga. Gitu. Dipotong juga? Iya. Jadi Apa itu saja langsung dari yang deposit kita, itu langsung dipotong gitu. langsung dipotong? Langsung dipotong. Jadi Begitupun juga nggak ada tunda-tunda lagi. Kalau sebulan nih potong-potong. yang BPJS ketenagakerjaan juga? Betul. Betul. Ya, apakah itu menjadi syarat juga untuk menjadi driver mereka itu juga menjadi syarat ya? Iya, ada sebagian yang ojol yang itu diharuskan, ada yang enggak gitu. Oke, jadi kalau dihitung-hitung nih Pak Haidir untuk pengeluaran BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja dan juga mungkin iuran-iuran lainnya yang diwajibkan untuk Iya. bermitra dengan aplikator itu biasanya berapa besarannya? Ya kalau misalnya dihitung potongan itu ya setiap bulan ya bisa tergantung dia ngambil kreditnya apa ya Mbak. Misalnya di saya 200 apa 150 gitu setiap bulannya bisa jadi gitu. Apalagi kalau misalnya ngambil motor dari kantor Oke, itu ada 50.000 apa 100.000 tergantung dia tahunnya mau sampai kapan. lumayan ya potongannya ya. Iya lumayan. Itu belum biaya hidup juga ya. Iya. Tapi Pak Haidir sudah punya rumah, Ya dibilang punya rumah ya kita ngontrak Mbak. masih ngontrak. Iya. Nah kalau dihitung-hitung sudah berapa lama bekerja sebagai ojek online ini? Dari 2018. 2018. Kemudian berencana punya rumah? Pengen sih punya rumah Mbak, cuman ya kita lihat dulu Dari lah. yang sekarang belum cukup ya Pak, apalagi nanti dipotong begitu Betul, ya. apalagi pendapatannya nggak jelas tiap harinya. Oke, kalau untuk anak ada berapa? Anak ada 2 Mbak, 2, sudah sekolah? sekolah gitu. Belum Sekolah, lagi biaya ibaratnya jajan ya, heeh. buat sekolahnya, alat tulis segala macam gitu. Kita kan pikirin itu juga Mbak. Mm-mm. Tapi begini, kan penawaran tapera nantinya Bapak mungkin bisa beli rumah dalam setelah bergabung selama 1 tahun gitu, menabung gitu. Iya. Gimana menurut Bapak? Ya kalau bilang tawaran rumah selama 1 tahun, ya kalau kita dapat Mbak. Kan kita mikir tiapnya dipotongnya, nggak ada toleran untuk di rumah. Kita harus bawa Oke. pulang ke rumah aja. Jadi sekarang prioritasnya sebenarnya menghidupi istri, Betul. anak, Iya. begitu ya, sambil berjalan kemudian menabung untuk beli rumah, begitu Benar. ya. Oke. Terus dengan adanya nanti potongan 3% kan kalau kita karyawan kan dia hanya 2,5%. Nah, setengah persennya kan ke perusahaan. 3% nih dari gaji kalau dihitung-hitung Mas Haidir. Ya kalau Memberatkan tidak atau merasa terpaksa tidak? ya nggak setuju banget Mbak itu mah. Nggak setuju. Iya betul. Saya saya pribadi ya nomor 1 saya nggak setuju kalau dipotong begitu. Karena nggak mikir soal kita hari-harinya itu kita nggak jelas dapatnya Mbak. Mhm. Gitu. Baik.
Mungkin saya mau ke Bu Nining. Bu Nining, kalau dari Serikat Buruh gimana nih? Besok rencananya mau unjuk rasa. Ya, kita apresiasi kepada seluruh serikat buruh atau gerakan rakyat yang kemudian memberikan gelombang protesnya terhadap pemerintah, di mana kita tahu berbagai macam regulasi, undang-undang, kebijakan seringkali tidak partisipatif bermakna bagi rakyat gitu ya gitu. Dimana seharusnya ketika pemerintah ingin melahirkan satu regulasi atau kebijakan paling tidak adalah bagaimana pelibatan seluruh stakeholder. Artinya kita akan tahu bagaimana manfaat, bagaimana konsekuensinya. Betul. Nah ini yang seringkali terjadi sejak dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya sampai kepada PP 21 tahun 2024 ini. Nah dalam situasi keprihatinan, situasi ekonomi hari ini di mana kaum buruh gitu ya, beberapa tahun terakhir kita tahu ditekan upah serendah-rendahnya gitu ya dengan berbagai macam lewat kebijakan, tapi di sisi lain kaum buruh diberikan beban terus gitu ya gitu. Nah kalau dulu di Undang-Undang Jam Sostek buruh tuh hanya menerima hanya program kesehatan dipotong. Kontribusi antara buruh dengan pengusaha, tapi dengan adanya SJSN, terus kemudian turunannya adalah Undang-Undang BPJS, kemudian semua program itu dibebankan kepada buruh dan pengusaha. Nah tentu ini adalah semakin berat gitu ya, di mana situasi yang kemudian upah sebenarnya tidak secara angka mungkin dia akan terlihat 1,56 rata-rata terjadi kenaikan gitu ya. Tapi di sisi lain kalau dibicara tentang kondisi objektifnya dengan kenaikan berbagai macam kebutuhan pokok gitu ya, kebutuhan yang mendasar, sebenarnya tidak terjadi kenaikan. Contoh misalkan ketika penentuan upah itu kan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di 2023 untuk berlaku di 2004. Tapi di sisi lain gitu ya di 2003 itu sudah terjadi kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik gitu kan dan yang lain akan berimbas kepada semua kebutuhan. Belum lagi ketika terjadi kenaikan di awal 2024 semua kebutuhan pokok diserahkan kepada mekanisme pasar dan upah itu tidak sama sekali terjadi kenaikan. Tidak berjalan Nah ditambah ya. lagi dengan beban hari ini tapera gitu ya, memang di dalam PP itu 3%, 0,5% pengusaha, 0,5 pengusaha, 2,5% pada buruh. Luar biasa beban diberikan. Kalau kami bilang sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Kemarin Omnibus Law yang begitu dikritik keras gitu ya agar memberikan bagaimana peningkatan kesejahteraan perlindungan sekarang diberikan beban kembali. Ini sangat tidak bijak dan kita melihatnya pemerintah hari ini menjadi justru uang itu adalah akan ada seperti badan pengelola gitu ya, dan di sana nanti akan ada indikasi korupsi ada gitu celah. ya, gitu. Ada celah-celah. Seharusnya kalau bicara tentang problem anggaran negara karena persoalan kepentingan rakyat, seharusnya kan ada hal-hal yang lain yang bisa. Kalau kita lihat memang perumusan Undang-Undang Tapera di 2016 ini hampir tidak terdengar ya. Bagaimana merumuskannya? Apakah kemudian melibatkan juga para pengusaha? Nanti kita akan bahas Pak Sani, usai jeda berikut kami akan kembali.